Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi barisan dan deret. Submateri yang akan saya jelaskan adalah aplikasi dari barisan. Untuk mempersingkat waktu, mari saja langsung kita pahami dan kita jelaskan materi dari aplikasi dan barisan. Kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Oke. Aplikasi barisan. Sebenarnya aplikasi barisan ini banyak ya dalam dunia nyata. Namun saya ngambil secara garis besar saja. Aplikasi barisan ini secara garis besar ini aplikasinya banyak dimanfaatkan dalam 4 garis besar ini. Yang pertama itu pertumbuhan, yang kedua peluruhan, yang ketiga bunga majemuk, dan keempat itu adalah anuitas. Langsung saja kita pada materi pertumbuhan ini. Aplikasi barisan pada pertumbuhan. Pertumbuhan ini menurut deret ukur geometri, di mana pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Ya kan, namanya pertumbuhan. Pasti dia ada selalu pertambahan sama kayak kita manusia, ya kan? Jadi biar lebih jelasnya kita lihat. Misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R%. Jika nilai awal benda adalah H dikali R, rumus nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan dengan cara berikut. Nih, nilai benda setelah 1 tahun itu kan H1 kita ibaratkan ya. H1 berarti sama dengan H ditambah H dikali R. Atau bisa diturunkan jadi H dikali 1 ditambah R. Ini hanya dikeluarkan karena ini kan sama-sama punya H. Baru nilai benda 2 tahun gimana? Nilai benda 2 tahun berarti H2, berarti dia H1 ditambah H1 dikali R. Kita ingat H1 itu apa? Kita masukkanlah H1, di mana H1 itu adalah H dikali 1 ditambah R. Ya kan? Yang mana ada H1 berarti ditambahkanlah itu. Dapatlah dia. Jadi kan H dikali 1 ditambah R pangkat 2. Begitupun seterusnya. Jadi nilai benda setelah T tahun, N tahun. Kita dapat itu dari mana? Berarti HT sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat T. Ini dia berapa tahun ke depan, setelah berapa tahun atau berapa tahun gitulah. Keterangannya itu H itu adalah nilai awal, R itu presentasi pertumbuhan setiap tahun, T itu waktu yang dibutuhkan, baru HT nilai benda setelah T tahun. Oke. Langsung saja kita ke contoh. Soalnya itu kan pada tahun 2000 penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Kita ingat tuh nilai H-nya itu kan 25 juta, R-nya itu 3%, T-nya itu kan 20 tahun. Dari mana 20 tahun? T-nya itu sama dengan 20, karena dari tahun 2000 ke 2020. Kurangkan aja 2020 kurang 2000 kan 20. Berarti yang ditanya itu adalah H20. Kita masukkanlah rumus yang HT tadi. HT itu sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat T, di mana T itu adalah 20 tahun, ya kan? Kita tinggal masukkan aja lah itu. Hanya 25 juta dikali 1 ditambah 3% pangkat 20. 1 tambah 3% itu kan 1,03 pangkat 20, kalikanlah. Jadilah dapat hasilnya 45.152.500 jiwa. Itulah perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Oke, materi yang kedua itu adalah peluruhan. Peluruhan ini menurut deret ukur geometri, di mana peluruhan selalu berkurung dengan suatu presentasi yang tetap dalam jangka waktu yang tertentu. Ingat ya, di mana peluruhan selalu berkurung dengan suatu presentasi yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Misalkan peluruhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R%.
Jika nilai awal benda adalah H, maka peluruhan nilai benda adalah H dikali R. Rumus nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan dengan cara berikut. Kita lihat ya caranya. Nah, nilai benda setahun tadi gimana? H, ya kan? Dikurang H dikali R. Kan udah sama-sama ada H tuh. Jadi kita sederhanakan rumusnya jadi H dikali 1 dikurang R. Kalau benda 2 tahun setelah 2 tahun gimana? Sama juga, ya kan, cara yang kayak yang di pertemuan, tapi bedanya ini dikurang. Jadi H1 dikali 1 dikurang R, ya kan. Itu juga setelah 3 tahun dia jadi H dikali 1 dikurang R pangkat 3. Berarti setelah 3 tahun HT sama dengan H dikali 1 dikurang R pangkat T. Jadi contoh peluruhan, kita langsung ke contoh ya biar kita lebih ngerti. Diketahui harga beli suatu sepeda motor adalah 15 juta dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor tersebut setelah pemakaian selama 5 tahun. Setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, di sini kita udah tahu nih arah soalnya tuh HT-nya itu dia mau cari kemana? Pasti HT-nya adalah H5 kan, karena dia selama 5 tahun. Seperti yang kita tahu, nilai awal itu adalah 15 juta, R-nya 10% dan T-nya adalah 5. Jadi kita masukkan ke rumus. Nah, dapatlah nanti harga jual sepeda motor tersebut setelah pemakaian selama 5 tahun adalah 8.857.350. Berkurang lumayan ya, karena kan penurunan setiap tahun, penurunannya itu setiap tahun itu 10%, jadi cukup berdampak besar. Lanjut, materi yang ketiga adalah bunga majemuk. Nah, di bunga majemuk ini sering kita jumpai di bagian bank perbankan gitu. Bunga majemuk ini adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi udah dapat pinjaman pokok tuh, kita baru ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi bertambah-tambah gitu. Jika contohnya tuh, jika Anda menyimpan uang di bank dan bunga yang diperoleh setiap akhir periode di bank tidak Anda ambil, maka bunga tersebut akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Jadi makin banyak itulah. Nah, ini nih contohnya, ya kan. Misalnya modal awalnya itu dia 20 juta, ya kan. Itu modal awalnya dia 20 juta. Lalu setiap tahunnya itu dia dapat 4% tuh bunganya, ya kan. Jadi kan hasilnya itu 20 juta dikali 4%, biar kita tahu tuh bunganya itu 1 tahun berapa. Dapatlah bunganya itu 800.000. Setelah itu di bagian ini, kenapa dia 20 juta 800? Modal selanjutnya itu adalah 20 juta 800 karena modal awalnya dan bunganya itu tidak diambil oleh si pemilik tabungan tadi. Ya kan? Selanjutnya dapatlah dia 20 juta 800.000 kan untuk jalan yang ini. Untuk jalan yang ini sama juga dengan yang di atas caranya. Nah, untuk jalan yang ketiga ini dia kan udah modalnya itu udah jadi 20 juta 800, dapat lagi dia persenan 4% lagi setiap tahunnya. Jadilah bunga dia untuk tahun kedua ini kan 832.000, ditambahlah itu jadi dengan 832.000 tadi yang 20 juta 800, jadilah 21.632.000. Itulah modal dia yang jadi yang kedua. Begitulah untuk tahun-tahun berikutnya pasti akan nambah. Bunga majemuk, ini dia bunga majemuk tadi. Jadi nilai suatu benda itu satu periode kita anggap M1 gitu kan, berarti M0 kurang M0 dikali I, dimana M0 nilai modal awal, I presentasi bunga setiap periode, T waktu yang dibutuhkan atau banyaknya periode, dan MT nilai benda setelah T tahun. Untuk 2 periode gimana?
kan dia berlipat ya kan, berarti sama M2 sama dengan M1 ditambah M1 dikali I, jadilah nanti hasilnya M0 dikali 1 ditambah I pangkat 2, begitu seterusnya. Jadi dapatlah nanti nilai modal setelah T periode MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I kali T. Nah, besar bunganya itu BT sama dengan MT dikurang M0 atau BT sama dengan 1 ditambah I pangkat T dikurang 1 dikali M0. Ini ada contoh. Contohnya ini gini. Pak Hamzah menginvestasikan modal sebesar 20 juta pada aplikasi Bibit dengan suku bunga 4% per semester. Jika Pak Hamzah menginginkan modalnya menjadi 27.372.000, berapa tahun Pak Hamzah menginvestasikan modalnya? Berapa tahun nih Pak Hamzah menginvestasikan modalnya? Jadi kita pikir dulu nih, kan bunga majemuknya itu 4% per semester. Kita tahu per semester itu 6 bulan sekali ya kan. Berarti 1 tahunnya dia 2 kali dari 4%, berarti 8%. Pak Hamzah itu ingin jadi modalnya itu 27.372.000. Gimana caranya? Kita pakai bunga majemuk. Jadi kan diketahui tadi M0-nya 20 juta. I-nya itu 4% per semester, ya kan? Modal akhirnya dia mau 27.372.000. Kan yang ditanya berapa tahun Pak Hamzah ini menginvestasikan modalnya biar dapat modal akhir seperti di soal. Nah, kita jawablah. Berarti MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T. Kita mau cari pangkat T-nya ini. T-nya ini kita cari berapa tahun. Kita udah tahu MT-nya berapa, kita masukkan. Kita udah tahu M0-nya berapa, kita masukkan. Dikali 1 ditambah 4%, ya kan, berarti 27.372.000, ya kan, sama dengan 20 juta dikali 1 di 0,04 pangkat T I-nya, ya kan, per semester. Jadi 27.372.000 dibagi 20 juta sama dengan 1,04 pangkat T. T-nya ini sistemnya ini kita pakai logaritma. Jadi A pangkat C sama dengan B itu sama dengan A logaritma B sama dengan C. Kita ibaratkan A-nya ini 1,04, C-nya itu si T, dan B-nya itu adalah 1,3686. Jadi kita buat logaritmanya. T sama dengan ini, maaf ya, di sini tuh ada 1,04 logaritma dari 1,3686, hasilnya adalah 8. Nah, di sini kita tahu 8 semester karena kan I-nya tadi 4% per semester. Jadi kalau dalam tahunnya 8 semester itu berarti 4 tahun, begitu. Nah, ini adalah materi yang terakhir mengenai aplikasi barisan, yaitu anuitas. Anuitas ini merupakan suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jangka waktu tersebut dinamakan periode. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode. Periode pembayaran bisa setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, atau setiap tahun. Jumlah pembayaran anuitas terdiri atas angsuran dan bunga. Jadi angsuran ini beda dengan si anuitas ini sebenarnya. Angsuran ini suatu pembayaran dengan jumlah tertentu yang mungkin jumlahnya berbeda. Nah, ya kan? Kalau anuitas tadi suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Ini jumlahnya, kalau angsuran itu jumlahnya mungkin berbeda. Oke, nilai anuitas. Kita lihat ya nilai anuitas itu gimana. Kita tengok petunjuknya. Besarnya suatu pinjaman M merupakan jumlah semua angsuran sebanyak T kali. Ya kan, itu kita misalkan lah itu jadi petunjuknya. M sama dengan A1 ditambah A2 tambah A3 tambah AT sampai ditambah AT. Berarti kan AT itu sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Nah,
baru si A sama dengan A1 ditambah B1. Nah, itulah petunjuknya. Baru jawabannya gimana tuh? Kan M tadi A1 ditambah A2 tambah A3 tambah titik AT-nya, ya kan? Tengoklah, A1 ditambah kan A2, ya kan? Jadi A1 itu kita jadikan A2 itu kita ganti. Jadi A1 dikali 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Itu kan kita buat itu kan A1 pertama. A1 dikurang 1 kan dia 1 kurang 1 kan pangkat 0. Siapa yang pangkat 0 kan dia jadi 1. Itulah dapatnya A1, ya kan? Kalau itulah dapatnya A1 ini. Jadi kalau misalnya A2, ya kan, A2 kita masukkanlah. Berarti A2, AT ini kan jadi A2 sama dengan A1 dikali 1 ditambah I kali pangkat, pangkat 2 dikurang 1. 2 kurang 1 pangkatnya berapa? 1. Berarti masuklah A1, 1 tambah I. Begitupun seterusnya sampai dia AT. Perhatikanlah bahwa M membentuk deret geometri. Nah, kita kan udah belajar tuh deret geometri sebelumnya. Kan membentuk tuh deret geometri di mana A-nya itu A1, rasionya itu 1 ditambah I dan N-nya itu sama dengan T. Sini N-nya sama dengan T, ya kan? Jadi di sini udah agak terang gitu. Udah apa sih yang dimaksud dengan nilai anuitas itu? Jadi jawabannya itu kan kita udah membentuk tadi pola yang ini, ya kan? Sampai sini kan, sehingga kita carilah SN-nya tuh. SN-nya mana? Apa SN deret geometri? M sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, kita masukkanlah itu A1 1 tambah 1 pangkat T dikurang 1, begitu terus sampai ke bawah sehingga dapatlah dia A1 sama dengan M dikali I per 1 ditambah 1 pangkat T dikurang 1. Nah, inilah dia nilai anuitasnya. Udah dapet nih kan? Kan itu berpangkat tuh di bawah. Itu kan termasuk bilangan irasional, jadi kita kalikan dulu biar dia lebih baik bentuknya. Jadi dapatlah A nya itu sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus T. Itulah nilai dari anuitasnya. Dari persamaan satu ini kan M dikali I, ini bagian ini M kali I per 1 ditambah 1 pangkat T dikurang 1. Nah, diganti jadi M kali I 1 ditambah I pangkat T per 1 ditambah I pangkat T dikurang 1 sama-sama dikali I sama-sama dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, dilanjutkan sama-sama dikali 1 ditambah 1 per 1 tambah I pangkat T, sama-sama dikalikan itu biar mati kan, 1 ditambah I pangkat T-nya. Dapatlah dia hasil akhirnya M dikali 1 per 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus T. Nah, nilai anuitas itu dari persamaan 1 A1 dari persamaan 3 diperoleh A sama dengan M dikali I 1 ditambah I pangkat T per 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Nih, substitusikanlah persamaan 1 ke dalam persamaan 3. Kita substitusikan M ini, ya kan? M-nya lah dulu kita substitusikan. Nah, berarti kan udah dapat lah dia M kali I-nya itu kan A1. Di A1 dikali 1 ditambah I pangkat T. Itulah nilai dari si A. Itulah dapat. Nah, inilah rumus pada anuitas. Misalnya nih, besar angsuran ke 1 M dikali I per 1 ditambah 1 pangkat T dikurang I, ya kan? Berarti angsuran ke T-nya tinggal kita buatlah AT, berarti sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Ini hutang awal
ini rumusnya, baru besarnya anuitas yang kita dapat tadi, sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke T ini yang kita dapat dari rumus deret geometri. Ini keterangan A itu adalah anuitas, A1 angsuran ke 1, AT angsuran ke T, BT bunga ke T. I persentase bunga setiap periode, T banyaknya anuitas, M besarnya pinjaman, ST sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke T. Sisa bunga pada akhir periode ke T itulah dibilang ST ya. Oke. Contoh anuitas. Putih meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan cara anuitas dengan 2% per bulan. Pinjaman diharapkan lunas dalam waktu 2 tahun dengan pembayaran bulanan. Hitung jumlah pembayaran tiap bulannya, anuitas itu berapa, ya kan? Diketahui M modal awal kan 10 juta, I-nya 2%, T-nya 2 tahun atau selama 24 bulan. Yang ditanya itu adalah A, anuitasnya. A sama dengan M dikali I dikali 1 ditambah I pangkat T per 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Nah, kita masukkanlah modalnya berapa, I-nya berapa, baru berapa bulan dia. Nanti dapatlah hasilnya itu adalah setiap bulannya kita harus membayar 528.743.034 perak. Itulah yang kita bayar setiap bulannya. Inilah rumus itu kan anuitas. Ini adalah rumus anuitasnya seperti yang kita dapat pada ini. Oke. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan menjadi pengetahuan bagi orang banyak. Dan jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.